Piye carane piye carane? Nyedekin aja nih. Piye carane dulu aku lagi. Ada Ral. Sebenarnya sih dulu Islam ya. Jika Gusita tuh sakitnya minta ampun. Bicara seperti sekarang, anjay. Weh aja. Oke, perkenalan dulu Kak. Halo, aku Neta. Halo, nama saya Delaya. Ya, nama saya Tito Fontana Rama, absen 12 IPS 3. Kudune Boomer ngerti sih. Halo, nama saya Holly Winenia Rimbi. Kalau dipanggil Noleh. Holly maksudnya. Perkenalkan, nama saya Anandia Kusemaning Ayu. Bisa dipanggil Anandia. Mantas namanya. Atas. Daud Febrianto Rama Bangun, biasa dipanggil Daud. Kalau orang-orang yang sudah kenal saya lama, panggilnya Pepi. Agamamu apa? Agamaku Kristen. Asli. KTP. KTP atau Kristen beneran? Dalam nama Yesus, Kristen asli. Saya Kristen. Nama saya ya pastilah Kristen. Soalnya gurunya Bumar. Ya, benar. Guru saya Bumar mesti Kristen. Mana mungkin Islam, yo. Kristen dong. Kristen lah, ya ampun. Kristen. Jelas saya pengikut Kristus sejati. Sejati. Bukan Kristen KTP ya. Bukan dong. Kenapa memilih Kristen? Emang enak jadi Kristen? Kenapa milih Kristen? Apa ya? Mungkin karena karena keluarga Kristen ya. Dulu sempat bukan Kristen, Muslim. Karena hidup di lingkungan yang notabene kebanyakan agama Muslim sama Hindu. Jadi kalau setiap sore itu nggak punya teman. Jadi punya Muslim, terus akhirnya pindah ke Blitar. Nenek satu rumah Kristen, jadinya ikut Kristen. Nah, emang Kristen enak. Kayaknya Kristen bukan nggak enak, tapi susah ya. Kita buat percaya sama orang yang mungkin ada di depan kita aja susah, apalagi buat percaya sama yang nggak kelihatan. Tapi Kristen seru, menyenangkan. Iya. Iya. Saya lahir di keluarga Kristen. Enak gak jadi Kristen? Enak. Enak. Gimana tuh enaknya? Semuanya tuh bisa cerita ke Tuhan ya. Kalau orang tua belum tentu mendengar gitu. Udah gitu aja. Dari awal sudah Kristen. Terus ya enak enggak yo sulit sih. Jadi minoritas itu sulit. Ya. Ono. Misalnya jadi minoritas itu ya? Ya. Puji Tuhan, percaya diri enak banget. Karena sudah kehendak Tuhan dan saya percaya kalau saya itu orang terpilih. Dan saya sangat percaya dengan eksistensi Tuhan dalam hidup saya. Oke. Jawaban paling bener ya itu. Sebenarnya sih dulu Islam ya. Kalau kalian nggak tahu, ya. Tapi ya Kristen tuh bukan pilihan, tapi Tuhan yang milih gitu loh. Jadi enjoy aja sih. Ya, Kristen tuh ada enaknya, ada enggaknya. Tapi banyak enaknya. Apa enaknya? Enaknya itu kita bisa merasakan kasih dari Tuhan, kasih karunia, anugerah, banyaklah. Damai sejahtera, kesabaran sudah tertulis dalam Alkitab semua yang sudah dikasihkan kepada hidup saya. Kalau nggak enaknya ya sebenarnya bukan nggak enak sih, cuma kepepet karena minoritas. Andaikan kita nggak hidup di Indonesia, kita juga bukan minoritas, pasti mayoritas. Selama jadi orang Kristen pernah ngerasain kebaikan Tuhan? Pernah banget. Contohnya di kehidupan sehari-hari apa? Kalau yang di kehidupan sehari-hari ya bisa berbicara seperti sekarang, anjay. Apa ya? Ya masih bisa bersekolah, masih bisa makan enak, bisa rasain indahnya dunia ini. Pernah. Oke.
Kehidupan sehari-hari, bagi saya hidup itu sudah kebaikan Tuhan ya. Sering. Contohnya di kehidupan sehari-hari. Saya sering diampuni Tuhan. Ya, saya sering berbuat dosa, saya selalu diampuni Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Pasti dong banyak banget, sesimpel hal kecil aja. Saya masih bisa dikasih nafas kehidupan sampai sekarang, masih bisa ngerasain enaknya Indomie. Banyak banget sih. Oh, sehari-hari. Mungkin masih ada orang tua sih. Masih ada orang tua itu menurutku kebaikan Tuhan sih. Oke, kebaikan tuh ya pasti sehari-hari dikasih udara segar untuk bernafas. Ya sehari-hari pertama sabar sehari-hari udara segar, terus kenikmatan alam. Kita bisa melihat alam sekitar. Kebaikan Tuhan yang paling ngena apa tuh? Ceritain. Paling pol ya sing ini hostnya agak alay ya. Dulu ini sing paling tak inget selama aku jadi Kristen, jadi anak Tuhan tuh dulu mungkin kelas 2 mau kelas 3 SMP. Itu kan aku les di rumah temanku. Terus les di rumah temanku, bentar ya teman-teman. Les di rumah temanku, terus apa namanya? Tiba-tiba tuh ya emang ada kesalahan aku yang lupa apa ya beresin kamar kalau nggak salah waktu itu. Terus tuh mama marahnya tuh yang sampai literally marah banget kayak aku buat kesalahan sebesar itu gitu loh. Terus akhirnya kan berantem, terus akhirnya aku disuruh pulang. Disuruh pulang, padahal itu lesnya belum selesai kalau nggak salah. Pulang sampai rumah ya sedikit berantem. Terus akhirnya aku nangis di kamar. Semua pintu tak tutup, pintu kamar, jendela kamar, lampu tak matiin, intinya gelap lah di situ. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu, ayahku sama mamaku kan udah pisah, jadi yang ayah tuh di Medan. Terus tiba-tiba ayah di Medan tuh telepon. Nggak tahu kenapa di telepon itu tuh ayah kayak ngejelekin mama lah intinya. Kayak mama tuh gini gitu. Kan sebagai anak tuh nggak terima ya kalau dengar sesuatu yang mungkin nggak enak di hati tuh. Akhirnya kan ya udah merasa capek terus kayak ya wis nangis, terus bilang ke Tuhan kayak, Tuhan kenapa kok harus aku yang kayak gini, kenapa orang lain tuh kenapa anak lain itu bisa bahagia gitu loh sama keluarganya, yang tak lihat ya kayak teman-teman tuh kayak bisa ibadah bareng utuh berempat gitu, maksudnya sama keluarganya, sama ayahnya, sama mamanya. Kenapa kok aku enggak, kenapa kok aku dibesarin di keluarganya kayak gini gitu. Terus intinya di situ nggak ada tempat cerita, nggak tahu mau cerita ke siapa, karena emang pas itu nggak punya temen deket, tapi itu kayak nggak bisa gitu loh dipercaya buat cerita kayak gitu. Terus akhirnya ya wes nangis sampai jam 6, sampai aku ingat banget sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Terus jam 8 malam itu nggak tahu kenapa Tuhan itu kayak, aku percaya banget kalau ini bukan kebetulan dan emang Tuhan yang kirim. Itu ada salah satu pembicara kakak rohani youth di gereja ini itu ngechat aku bilang, Dok, Neta gimana, ada kabarnya gimana, ada masalah apa enggak gitu. Intinya tuh kayak ngechat gitu loh, kayak Tuhan ini baik ya, pasti di saat aku nggak tahu mau cerita ke siapa, Tuhan tuh kirim orang ini gitu loh buat aku cerita. Dan itu tuh waktunya tuh menurutku pas banget, Tuhan tuh nggak telat dan nggak, maksudku gimana ya, intinya tuh timenya pas di saat aku tuh punya pikiran buat Pernah. Oke, contohnya kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, bagi saya hidup itu sudah kebaikan Tuhan ya. rendah aku sampai mau tapi Tuhan kirim Celuki lagi mah. Saya waktu SMP
diganggu setan ya. Soalnya di rumah saya itu nggak ada yang mau ninggalin sebenarnya, tapi adanya di situ. Saya nggak menyangka ya, diganggu setan tuh sakitnya minta ampun. Tapi puji Tuhan memberikan saya kelepasan dan kemerdekaan. Ya intinya saya kayak dihilangkan ya dendam sama seseorang yang menyakiti saya. Jadi ya saya diberikan damai sejahtera, saya hilangkan dendamnya, ya sudah. Oh, pernah kebaikan. Ya. Ini pernah tak ceritain ke Yowa sih. Jadi waktu itu pas pandemi, pokok pas puncak-puncaknya deh, itu tuh keluarga aku kena semua kan. Pokok semuanya deh. Sampai pada akhirnya kakek, nenek, dan tante aku meninggal dunia. Habis itu disusul sama yang paling berat buat saya itu papa saya nggak ada gitu. Dan waktu itu mama saya sempat kritis. Dan aku sama adik juga waktu itu kayak beneran di titik yang paling rendah banget sih. Tapi puji Tuhan kayak waktu itu hopeless banget sih. Ternyata mama masih bisa dikasih keselamatan sama Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang mama sehat banget. Aku sayang banget sama mama. Jadi menurut itu kebaikan yang paling luar biasa dalam hidup saya. Paling enak. Dulu sebenarnya aku kan baru pindah Kristen tuh SMP kan. Nah itu tuh sebenarnya keluarga nggak ada yang suka, marah semua sama aku. Berhubung waktu nenekku udah meninggal kan, masalah biaya sekolah apa itu kan yang ngurus tanteku karena orang tuaku nggak jelas. Nah sebenarnya tanteku pun marah sama aku, sempet nggak mau biayain, terus bingung sampai pengen putus sekolah juga. Tapi puji Tuhan sekarang mungkin Tuhan terlalu baik sama aku sih. Tanteku masih mau biayain aku. Kemarin 2 minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan yang sangat bodoh sekali. Boleh dilihatin nggak? Boleh dilihatin? Ini lukanya ini. Angkat lagi. Bentar. Wih. Ini permisi ya, ini sandalnya. Ini lukanya. Tangannya. Ini. Ya ini sangat-sangat jangan ditiru karena ini sangat bodoh sekali dan tidak masuk akal kecelakaannya. Ya saya masih diberikan hidup, cuma ya sekedar lecet aja, tapi saya masih diberikan anggota tubuh yang utuh sama Tuhan. Saya nggak sama Tuhan. Sayang. Kayak Sayang banget. banget. Sayang. Sayang banget dong. Tetap sayang. Ya. Sayang banget. Pesan buat nguatin iman teman-teman lainnya apa? Pesan buat ngetin apa ya? Mungkin masalah yang dihadapin kita itu nggak ada yang sama ya teman-teman, dan mungkin mental kita juga nggak sama semuanya. Terus yang menurutku berat belum tentu menurut kalian berat, yang menurut kalian berat belum tentu menurutku berat. Tapi percaya kalau kalian lagi ada di titik terendah itu percaya kalau Tuhan tuh nggak mungkin nggak mungkin ninggalin kalian gitu loh. Tangan Tuhan nggak kurang panjang buat menopang kalian semuanya. Tuhan udah bilang gitu kok. Semangat. Apapun masalahnya, selalu berdoa, selalu sebut nama Yesus. Udah itu aja. Ya meskipun disakiti tetaplah mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita. Ya. Teman-teman, apapun struggle kalian di luar sana, tetap percaya kalau rencana Tuhan tuh pasti yang terbaik buat kalian. You will not understand now, but in hindsight kalian bakal mengerti apa sih maksud dari rencana tersebut. Sebenarnya itu buat menghibur diri saya sendiri dan kalian yang mungkin tahun ini masuk ke PTN. Semoga good luck ya. Amin. Terutama kayak teman-teman yang kebanyakan ini nggak tahu ya kenapa selama Februari ini kayak banyak banget yang sakit hati nih. Semuanya sih.
Dia termasuk berarti. Ya, termasuk. Nah, jadi kayak nggak usah sedih. Tetap ingat Tuhan, selalu berdoa. Walaupun sedih. Walaupun marah sampai ngambek nggak mau ke gereja. Aku sih contohnya. Oke, untuk pesan yang saya sampaikan pada teman-teman, tadi saya sudah menyiapkan pesan yang sangat ya. Apa ini Kak? Oke, untuk teman-temanku umat Kristen ataupun yang ayolah kita ikut Kristus, jangan kita nggak ikut Kristus, karena ikut Kristus itu enak sekali, benar bukan? Oke, pesannya ya kita jangan memperhitungkan harga yang harus kita bayar untuk kita berdoa, karena Allah telah membayar harga yang lebih, yang sangat mahal supaya kita dapat berdoa kepada Allah. Ya, berdoa itu upaya caranya itu sangat banyak, namun hasilnya mungkin berbeda. Tetapi syukuri apa yang kita peroleh, sebab ini adalah yang terbaik untuk kita. Oke, jadi kita harus tetap percaya, berserah apapun kondisinya. Kehendaknya Tuhan Yesus itu berbeda dengan kita. Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti yang terbaik. Betul. Dan akan menanggalkan satu ayat yang paling kena dalam hidup saya. Apa tuh? Apa tuh? Yaitu di dalam Filipi 4 ayat 6. Oke, boleh sebutin Kak? Oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Asik. Oke, terima kasih Kak atas Oke. quotesnya hari ini. Oke, udah. Makasih. Turun sekarang. Gak mau turun? Mau. Kita matiin. Hah? Umar tolong ingat saya. Sudah. Punya. Belum selesai. Oh, belum kan aku belum mau selesai. Oh iya. Lupa. Oke, terima kasih Kak buat waktunya. Oke. Terima kasih. Dadah.